Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ya, ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik ya. Pada hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita selanjutnya mengenai larangan berzina dan pergaulan bebas ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari sama-sama kita membacakan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ya, ibu harapkan pembelajaran kita hari ini semua bisa menangkapnya. Ya, semua bisa meresapi, kita bisa mengetahui apa itu larangan berzina. Kenapa kita dilarang berzina dan apa pergaulan bebas sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, mari kita ikuti pembahasan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu dengan judul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kita mulai pembelajaran kita yaitu yang pertama ada simbol nih ya. Simbol ini kalau bisa dibilang larangan buat pacaran ya. Sekarang bagi siapa yang pacaran udah dilarang ya, ini ada simbolnya. Ada simbol yang ketiga yaitu ada 3 tong sampah ini ya. Yang warna biru sama warna merah udah biasa kita jumpai di sekolah. Ada satu yang warna hijau, ini yang belum pernah kita jumpain ya. Ini yang harus kita ambil sekarang tong sampahnya. Bagi siapa yang masih pacaran ya, silakan putuskan hubungan dulu karena itu dilarang sama agama ya. Silakan buang ke tong warna hijau. Di sini kita akan bahas mengenai pengertian dari pergaulan bebas ya. Apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu? Ya, pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas ya. Bebas di sini melewati batas dari norma-norma agama, norma susila ya. Semuanya melewati batas, aturan-aturan ya. Kalau pergaulan bebas menurut agama yaitu proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan bebas antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari pergaulan bebas ya. Pertama, kita sering menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan bebas ya. Bebas di luar sana akan membuat kita harus punya uang gitu. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa bebas karena kebebasan itu mahal harganya ya. Kemudian terjerat dalam pesta hura-hura dan menggunakan obat terlarang. Misalnya kawan mengadakan pesta ulang tahun ya, dia mengadakan sampai tengah malam. Kemudian di situ banyak pesta yang bebas memakai obat-obatan, silakan. Yang menari-nari, berjoget-joget ya, itu tolong dihindari ya nak. Kemudian perilaku yang tidak baik dan pakaian yang terbuka. Artinya pakaiannya tidak tertutup aurat. Ini adalah ciri-ciri dari pergaulan bebas. Kemudian kita masuk dari penyebab. Apa sih sebenarnya penyebab dari pergaulan bebas? Yang pertama kita ketahui kurangnya perhatian dari orang tua ya. Papi, mami, ayah, bunda sibuk mencari uang sementara kita tidak diperhatikan. Kita cari perhatian dari orang lain sehingga bebas pulang tengah malam ya, tidak ada yang marahi, tidak ada yang nasihati karena orang tua semakin cuek, hanya mementingkan uang dan uang, bukan mementingkan perhatian dari anaknya. Kemudian penerimaan dalam kelompok ya. Ini misalnya ada geng-geng ya, di luar sana itu biasanya pakai kelompok-kelompok, ada gengnya. Yang biasa kita ketahui kayak ada geng motor ya. Geng motor itu termasuk pergaulan bebas yang pakaiannya tidak sesuai dengan aturan agama. Pergaulan antara laki dan perempuan biasa saja ya, sehingga mengakibatkan terlalu bebas. Kemudian kurangnya akidah. Akidah di sini ya, kita harus percaya sama Allah ya, beriman kepada Allah.
kalau sudah tidak percaya lagi sama Allah, ya kan, tidak mengikuti perintahnya, pasti kita akan berbuat sesuatu yang di luar dari norma agama. Jadi akidah ini dimulai dari rumah, ya. Kita belajar sholat dari rumah, sholat berjamaah, sholat membaca Al-Quran, sehingga tidak ada lagi pemikiran untuk keluar, bebas bergaul di luar, karena di rumah sudah harmonis, ya, sudah mengikuti akidah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dampak dari pergaulan bebas ini, yang pertama bahayanya itu mengadakan seks bebas, ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim mengadakan seks bebas, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketergantungan obat di sini obat terlarang, ya, bukan obat yang biasa kita minum, obat sakit kepala, ya. Obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu, ya. Kemudian menurunkan tingkat kesehatan. Kenapa, Bu, bisa turun tingkat kesehatan? Ya, biasa kita tidur 8 jam, ini kita begadang di luar sampai pagi, ya kan? Jadi apa? Akibatnya kesehatan kita akan terganggu, kurang tidur. Kemudian meningkatkan kriminalitas, ya, karena sudah ikut geng-geng yang tidak benar, ya. Akibatnya ada orang lewat dengan kereta, mulailah tebas, ya. Ini tidak boleh, ya nak, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian merenggangkan hubungan keluarga, karena merasa kita udah bebas, kita udah jagoan, kita udah nggak ada lagi yang memperhatikan, ya. Jadi hubungan antara keluarga itu sudah berkurang, merasa kita nggak punya teman, nggak punya saudara, kayak gitu, ya. Kemudian akan menyebarkan penyakit. Ya pastilah kalau sudah bergaulan bebas, melakukan seks, memakai obat-obatan, pasti yang datang akan penyakit yang berbahaya seperti penyakit AIDS, salah satu contohnya, ya. Terus menurunkan prestasi, ya, ini kalau kita masih dalam tahap belajar, kita sering begadang, sering memakai narkoba, ya, karena narkoba itu akan mengganggu sistem saraf, terutama di otakmu, ya. Begadang sehingga besok pagi mau sekolah, sampai di sekolah tertidur, apa yang terjadi? Gurunya marah, mulailah nilai berturunan, semua menjadi menurunnya prestasi. Ini yang pasti di antara yang lain, yaitu berdosa, ya. Kemudian kita lihat apa sih sebenarnya jenis-jenis dari pergaulan bebas itu. Yang pertama, pemakaian obat narkoba, ya. Tidak ada kalau kalian mendengar bilang temanmu pakai aja obat, ya, nanti moodmu akan menjadi happy, bahagia. Itu tidak, itu hanya bohong semata, ya. Karena di dalam narkoba itu banyak zat-zat yang bisa mematikan saraf-saraf di badanmu, termasuk saraf di otakmu. Kamu menjadi suka halusinasi dan akhirnya menjadi orang yang stres dan gila, ya. Kemudian seks bebas, ya. Karena kita udah tingkat SMK, kita udah ngerti, ya, hubungan yang tidak boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Kemudian upaya pencegahan pergaulan bebas, ya. Apa sih sebenarnya upaya mencegahnya, Bu? Ada, Bu, ada. Yang pertama dari keluarga, ya. Di keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, ada adik, ya. Kita tidak hidup sendiri, ya. Mulailah dari keluarga. Ikuti ajaran agama, misalnya melakukan sholat bersama, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saling menasihati sesama keluarga, ya. Itu akan mencegah pergaulan bebas. Buat suasana di rumah itu suasananya menjadi menyenangkan, sehingga kita tidak mencari suasana lagi di luar sana, ya. Jadikan di dalam rumah itu bukan hanya keluarga, tapi sahabat, teman, curhat, ya. Jadi keluarga ini seperti sesuatu yang menyenangkan. Kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu pergaulan bebas di luar lagi, ya. Kita udah nyaman merasa di dalam keluarga. Kemudian sekolah, ya. Sekolah ini kita punya banyak teman, ya, beragam. Ada teman yang mengajak kepada kebaikan dan ada juga teman yang mengajak kepada keburukan. Kalau teman yang mengajak kepada keburukan, kita sudah tahu, jangan didekatin,
Ya, awalnya kita mengikut, lama-lama awalnya kita hanya nyebeng, lama-lama kita mengikut, ya kan? Seperti apa itu? Tawuran, ya. Terus sekarang ini merasa kalau udah tawuran dia merasa hebat. Kan pergaulan bebas kan? Nggak ada yang ngelarang. Nah, lempar-lempar sekolah orang, ya ganggu-ganggu anak sekolah yang lain, ya. Itu tidak boleh ya, Nak ya. Itu sama juga dengan pergaulan yang bebas. Kalau sudah ditangkap polisi nanti baru menangis. Kemudian di masyarakat, ya, masyarakat ini banyak, ada tetangga, di luar tetangga ada warga A, dusun B, dusun C, ya kan, banyak hidup bermasyarakat. Ya, biasanya kalau kita untuk mencegah pergaulan bebas, ikuti kegiatan di masyarakat yang baik seperti Karang Taruna ada yang baik, terus remaja masjid, ya. Kalau di luar itu ada lembaga atau kelompok yang merasa kita menyesatkan, jangan didekati, ya. Di sini Ibu akan menjelaskan etika tentang pergaulan Islami supaya kita tidak terjerumus dari pergaulan bebas, ya. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Istilahnya kayak kita berteman, misalnya laki-laki sama perempuan berteman, ya, jangan pergi berduaan walaupun kerja kelompok, setidaknya beramai-ramai supaya tidak terjadi ini dia. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan, ya. Ingat itu, ya. Supaya tidak terjadi pergaulan bebas, kita harus menerapkan akhlak mulia. Ya, yang pertama kita harus menjaga pergaulan yang sehat. Apa sih, Bu, pergaulan yang sehat? Ya, pergaulan yang sehat itu bukan makan 4 sehat 5 sempurna, ya. Pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan, pilihlah teman yang mengajak kebaikan. Misalnya ada waktunya sholat, temannya, ayo sholat yuk, ikut. Itulah pergaulan yang sehat, ya. Bukan kawan yang ngajak tawuran, ikut tawuran, ya. Kemudian jagalah auratmu, ya, khususnya para wanita, ya. Semua kita tutup auratnya kecuali apa itu, muka dan telapak tangan, ya. Kalau semua ditutup, Bu, tapi pakaian ketat gimana, ya? Itu juga tidak menutup aurat. Kenapa? Yang namanya menutup aurat itu pakaiannya harus longgar. Kemudian jaga pandanganmu, ya. Seorang memandang dan pandang-pandangan, akhirnya terjadilah sesuatu yang di luar dari nafsu, ya. Kemudian menjaga kehormatan, ya. Jagalah kehormatanmu, jagalah dirimu, jangan sampai ada yang mencolek-colek, ya kan. Kalau dicolek rasanya nggak enak, ya. Rasanya aduh gimana gitu, ya. Jaga kehormatanmu, jaga dirimu, jaga kesucian kalau orang bilang. Kemudian meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Kenapa kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa ini bisa menahan nafsu, ya. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang Islam, ya. Walaupun kita sudah beragama Islam, kalau tidak terus-terusan dipelajarin, kita akan lupa, ya. Satu kaji akan lekat karena diulang-ulang, ya. Seperti tentang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, itu kita pelajari, kita ambil hikmahnya biar kita bisa menerapkan akhlak mulia pada diri kita sendiri baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, ya. Ini sering terjadi di masa sekolah di SMK atau SMA, ya, biasanya, ya. Ada teman kita yang na'udzubillah min dzalik, ya, hamil sebelum menikah pada saat belajar atau pada saat dia sekolah, dan akhirnya masa depannya nggak ada. Kenapa? Kalau sudah hamil di luar nikah pada saat dia masih jadi pelajar, dan akhirnya dia tidak boleh sekolah lagi. Jadi masa depannya sudah hancur, ya kan? Mau kemana? Sementara orang yang ada ijazahnya aja susah mencari pekerjaan, apalagi dia yang tidak punya ijazah. Apalagi dengan perbuatannya yang dilarang oleh Allah.
Kemudian membiasakan mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang tua. Ya, kalau kita punya masalah atau sering dibully teman atau ada persoalan yang rumit kali ya, ceritakan sama orang tuamu biar orang tuamu tahu kalau masalahmu itu bisa diselesaikan. Ya, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan membuat suatu masalah ya. Kemudian kita masuk ke larangan zina ya. Sebenarnya apa tuh Bu zina? Kalau kita dengar, kita tahu ya, anak-anak semua pasti tahu. Karena kalau ibu tanya apa yang dilarang oleh Allah, pasti pertama kali tanya zina Bu, ya kan? Semuanya udah ngerti ya kan? Zina di sini melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Belum ada ikatan suami istri, belum menikah sudah melakukan seperti suami istri, itu dia zina ya. Itu zina yang besar. Tapi ada juga zina mata Bu, ada. Jaga pandanganmu ya. Kalau melihat seseorang itu ya, jangan sampai kita bernafsu, itu namanya zina mata. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 kini udah dilarang zina ya. Di sini ada Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'an sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini dalam Al-Quran surah Al-Isra dibilang jangan mendekati, apalagi melakukannya ya. Kemudian di sini kita lihat ada pembagian dari zina ya. Zina itu terbagi dua ya. Pertama zina muhsan, itu orang yang sudah berkeluarga ya, suami istri yang sudah menikah, kemudian salah satu di antara mereka selingkuh dan melakukan perzinahan, itu namanya zina muhsan. Yang kedua, zina gairu muhsan. Ya, ini apa itu Bu zina gairu muhsan? Ya. Ini seperti kalian yang belum menikah tapi melakukan sesuatu ya, berhubungan badan dengan yang bukan muhrimnya. Namanya zina gairu muhsan. Jadi anak lajang sama anak gadis ya yang belum menikah melakukan perbuatan berhubungan seks bebas, namanya zina gairu muhsan. Hal-hal yang harus dihindari supaya jangan terjadi perzinahan ya. Yang pertama, janganlah memandang wanita yang bukan muhrimnya ya. Boleh melihat tapi jangan memandang. Kalau memandang itu rasanya lama kali dilihat sampai nafsunya timbul ya. Nah, yang kedua apalagi menyentuh ya, dengan menyentuh tangan yang bukan muhrim ya, itu akan mengakibatkan nafsu. Kemudian yang ketiga, jangan berduaan dengan lawan jenis ya, jangan bercampur karena itu bukan muhrimnya ya. Gimana Bu kalau di sekolah Bu, ada kawan saya laki-laki, ada juga perempuan ya. Kalau di sekolah itu tujuan kita adalah menuntut ilmu. Jadi supaya tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, kita bedakan duduknya, laki-laki sama laki-laki dan perempuan dengan perempuan, tidak boleh dicampur ya. Kemudian janganlah engkau membuka aurat ya. Kalau perempuan ini kalau pakai jilbab, pakailah jilbabnya jadi rambutnya nggak nampak-nampak ya. Karena rambut itu adalah aurat. Dari rambut kau dipandang lama-lama orang membuat nafsu ya. Jadi siapa yang buat nafsu? Nah, dirimu sendiri. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu sama dirimu jangan disalahkan orang lain ya. Kemudian ada dampak negatif dari perbuatan zina. Yang pertama, menghilangkan wibawa dan kesucian diri. Kalau orang sudah ternodai, ya pasti kesuciannya sudah hilang. Ya, jangan sampai terjadi. Yang kedua, menyebabkan kefakiran materi dan non materi. Ini pasti ya, kalau orang udah seks mania ya, di mana mau disalurkan ya? Pasti ke suatu tempat. Misalnya kos-kosan atau ke hotel ya, itu memerlukan uang ya. Sering-sering pergi ke kosan, ke hotel, enggak akhirnya menjadi miskin, nggak ada duit.
Kemudian terserang penyakit mematikan ya, penyakit AIDS yang belum ada obatnya ya. Kemudian mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti, karena itu adalah suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah karena terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat ya, contohnya kalau kalian masih sekolah tiba-tiba hamil di luar nikah. Nah, masyarakat setempat pasti tidak akan mau kalian tinggal di tempatnya. Kenapa? Karena katanya itu akan menyebabkan malapetaka, ya. Sesuatu yang gimana ya, maksudnya sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti satu orang yang berbuat semuanya kena bencana. Itu dia, makanya dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian nasabnya menjadi tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tidak tahu siapa ayahnya. Kalau ya si A, kalau si B juga nyambung, si C juga nyambung, kita nggak tahu ya. Terus hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Ini nyambung kayak tadi yang sebelumnya. Kenapa? Karena nggak tahu ayahnya siapa ya, apalagi dia berhubungan dengan banyak orang. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan ya, pasti, karena tidak tahu ayahnya siapa. Yang bisa membagi warisan itu adalah ayahnya, ya kan? Kalau kayak kita, nama kita di sebelahnya Pulan bin Polan, ya, itu nama kita, binnya nama ayah. Jadi kalau kita nggak tahu nama ayahnya, gimana kita mau dapat warisan, ya kan? Hukum bagi penzina ya, ini akan dirajam ya, atau dicambuk 100 kali di depan orang ramai, ya kan? Kita akan merasa gimana sih rasanya dicambuk 100 kali, dirajam di depan orang banyak, malunya na'udzubillah min dzalik. Ya. Itulah tadi pembelajaran kita mengenai pergaulan bebas dan larangan berzina. Jadi kita udah tahu apa itu pergaulan bebas, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi pergaulan bebas, dan menjauhi zina seperti apa, kita udah mengerti ya. Sebagai bahan renungan ya, semua sesuatu itu dimulai dari pandangan. Misalnya kita memandang seseorang, kita pandang lama-lama berpikir di otak kita ya kan, berpikir yang negatif. Sesudah berpikir yang negatif, timbullah syahwat dan nafsu. Kemudian pingin, ya kan, pingin, dan akhirnya kita melakukannya. Ya, jadi jagalah pandanganmu, jagalah matamu, ya. Kita dikasih Allah untuk lihatlah yang baik-baik. Inilah pembelajaran dari Ibu, materi kita pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang biasa dulu pergaulan bebasnya melonjak-lonjak, mulai hari ini teratur hidupnya, carilah pergaulan yang sehat. Demikianlah materi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa ketemu dengan materi berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.